Anda kembali di Prime Time News, Pak Budi. Jadi selain tekanan dalam negeri yang dihadapi Trump, sehingga menyebut pernyataan yang inkonsisten ya, bisa berubah-ubah begitu. Kemudian Anda juga menyebut soal blokade Amerika Serikat, yang ternyata apapun itu keputusannya, blokade ini tetap tidak dicabut. Padahal itu inti permasalahannya. Anda melihat apa itu blokade? Ya, karena kita kembali lagi ke paket besarnya Amerika. Amerika kan dari awal blockade leverage, maksimal pressure-nya, kemudian bagaimana si kontrolnya dia terhadap Hormuz ini selesai. Namun demikian paket besar itu sangat-sangat tidak melupakan bagaimana proyek nuklirnya Iran, dan itu bagi Amerika termasuk paket besar. Yang nuklirnya Iran harus zero tolerance, nggak ada lagi Iran dalam hal ini highly enrichment of uranium dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, ya sekali lagi Mas, ini hanya ganti fase, ganti cara. Lihat aja dari terminologinya, terminologi freedom itu kan terkesan suci banget, membebaskan, ya kan? Apa coba terminologi separatis yang tidak invite to everybody, seakan-akan dia terdolimi dengan kata-kata freedom. Nah, ini secara luas lah ya. Ini digunakan lagi freedom untuk apa? Coalition signaling. Jadi kenapa? Dengan begini kan dia mencoba negara-negara ini untuk ditarik. Ayo join, hey Korea Selatan, ayo join. Ini kan masalah Hormuz, ini kan masalah internasional, energi global yang naik turun gara-gara Iran. Kita kan butuh semua dunia ini. Ayo coalition signaling. Jadi ini adalah terminologi yang dipakai sama dia. Kalau misalnya dicabutnya secepat itu, tentunya bukan alasan biasa. Meskipun di dalam negeri seperti apa sih konsistennya seorang Trump dengan authorization for using military force yang AUMF itu, kemudian bagaimana sih dengan war power resolution, apakah diindahkan sama dia meskipun habis itu berkilah bahwa kan sudah jeda, waktu itu sudah berhenti, berarti kan sudah selesai. Berbagai kilah lah. Nah, ini kan juga sesuatu yang untuk jualan politik ke dalam, bahwa ini loh operasi Project Freedom yang invite everybody interest loh, gitu kan. Nah, diharapkan interest, tapi apa adanya? Mana NATO yang membantu? Mana negara-negara yang langsung join dengan freedom? Nggak ada. Nah, ini tekanan-tekanan ini Mas yang membuat dia, kemudian ditambah lagi yang di depan dia ini sedang persiapkan asymmetric layered defense. Nah, bagaimana sih pertahanannya khusus untuk di Hormuz bagi orang seperti Iran? Wah, di sana udah dipasang bagaimana itu ranjau laut. Konon kabarnya tahun 88 saya baru lulus taruna aja, dia sudah pasang 150 ranjau laut, sedangkan ranjau laut selalu saya sampaikan 90% itu kalau dihilangkan, tinggal 10 saja itu sudah mampu memporak-porandakan tempat ranjau laut itu ada. Kemudian tidak hanya itu, tentunya know your enemy, know yourself, you win self-serve without suffering. Sudah diketahui bagaimana teorinya di art of war-nya Cina kan oleh Amerika. Dia baca benar ini kemampuan layered defense, asymmetric layered defense-nya Iran ini. Bagaimana dengan serangan-serangan wombutnya dia? Bagaimana dengan serangan-serangan air cici laut dengan kecepatan tinggi? Bagaimana dengan rudal pesisirnya dia? Ini kan semua terakumulasi, sehingga apa? Sehingga kalau sempat terjadi sadar letusan, bisa saja ini meludah ke langit bagi Amerika. Dia tidak mampu si kontrol, ujung-ujungnya dia bikin masalah, dan semakinlah tertutup full ini yang namanya Hormuz. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah. Kemarin ya Pak, seperti seolah-olah mengirim kapal untuk, di sejumlah analis bilang itu tuh untuk mengetes sejauh mana pertahanan dari Iran, makanya dihalau dengan 2 rudal, akhirnya harus putar balik. Mbak Dina, kita akan putarkan ya soal drone, dan juga kita kalau kita tarik benang merahnya antara upaya Iran ini mempertahankan keamanan nasional dan kedaulatan negara mereka dengan dukungan dari masyarakat, dengan rakyatnya. Ada drone yang ditembak tersebut itu bahkan diarak oleh rakyat ke titik-titik utama di Teheran. Anda melihat ini bentuk apa dukungan dari masyarakat, artinya masih kuat dan akan berdampak apa? Iya, salah satu
kekuatan terbesar Iran sebenarnya ya selain dia punya persenjataan yang banyak ya dan bisa diproduksi secara mandiri, itu kekuatannya justru terletak pada dukungan rakyat ya. Tanpa dukungan rakyat tentu pemerintah tidak bisa melakukan peperangan ini dengan seksama ya, dengan maksimal. Nah, dukungan rakyat ini terlihat dari sisi bahwa mereka turun ke jalan loh, sudah 60 hari lebih tiap malam mereka tetap turun ke jalan, ke lapangan-lapangan, karena memang itu udah bagian culture-nya orang Iran ya. Orang Iran itu tipenya gitu memang outspoken. Jadi kalau ada setuju atau nggak setuju dia ngomong gitu kan. Dan turun ke jalan itu sudah sangat biasa, gampang sekali untuk Oke, kita bareng-bareng ke jalan untuk peringatan-peringatan kah, misalnya ada peringatan keagamaan atau untuk menyatakan misalnya tiap Jumat itu demonstrasi anti Amerika, misalnya anti Israel, itu udah terbiasa sehingga memang sudah bagian dari culture. Tapi kemudian saat ini mereka juga menyadari bahwa memang dukungan itu harus ditunjukkan. Itu yang menyebabkan mereka turun ke jalan dan itu pun direspon oleh pemerintah dengan cara misalnya menunjukkan rudal. Sebelumnya itu kalau sekarang drone yang baru ditembak, sebelumnya itu rudal yang betul-betul masih utuh itu ya dibawa. Itu bentuk kebanggaan mereka? Iya, itu menunjukkan bahwa ini kita buat sendiri, ini produksi dalam negeri gitu ya, dibuat oleh anak bangsa dan memberikan keyakinan juga kepada rakyat Iran bahwa ternyata pemerintah memang punya kesanggupan untuk terus melawan Amerika Serikat dan Israel, karena buat rakyat Iran pemimpin mereka dibunuh, kemudian anak-anak SD di Minab dibunuh, kemudian ribuan orang sipil juga dibunuh. Itu buat rakyat Iran itu nggak bisa dibiarkan begitu saja gitu ya. Harus ada pembalasan yang setimpal untuk Amerika Serikat. Itulah sebabnya saya pikir kebijakan luar negeri Iran sampai sekarang masih terus bertahan ya. Kalau negosiasi boleh tapi nggak ada tekanan, negosiasi boleh tapi poin-poinnya kami yang menetapkan gitu, dan antara lain yang ditetapkan itu oleh Iran adalah penghentian perang secara total dan kemudian juga penghentian perang juga di kawasan ya. Jadi Iran tidak sedang menyelamatkan diri sendiri saja, tapi juga meminta agar Israel pun tidak lagi menyerang Lebanon dan Palestina, meskipun memang Palestina tidak secara eksplisit disebut ya, tapi kan menyebut semua kawasan nggak boleh lagi diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Saya pikir ini menunjukkan memang Iran ini berbeda ya situasinya, sehingga Trump memang salah langkah sejak awal karena tidak mendeteksi situasi di Iran dengan seksama. Meskipun kan sebenarnya kalau dari CIA, dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat sendiri, informasinya mereka udah tahu bahwa sejak awal sudah memperingatkan. Iya, nggak boleh, nggak bisa menyerang Iran, itu berbeda, nggak bisa diserang dengan secara militer. Cuma Trumpnya nggak mau dengar kan. Dan sekarang bingung sendiri ya, mengeluarkan pernyataan yang bisa menyelamatkan image-nya. Pak Budi, artinya kalau tadi Mbak Dina sebut yang di Saudi sudah tidak boleh digunakan ya Mbak Dina ya, pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, kalau di Abu Dhabi sendiri, di Uni Emirat Arab itu kan ada pangkalan udara Al Dhafra ya, ada US 380th Air Expeditionary Wing di situ, ada 10 skuadron pesawat tempur, ada drone juga, ada MQ-9 Reapers. Nah, apakah ini juga yang sebenarnya dikhawatirkan bisa mengganggu, mengancam keamanan dari Iran selama ini, keberadaan pangkalan itu? Mas, saya boleh menambahkan sedikit nggak? Karena ini penting. I've been witness my bare own eyes. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina, di 2010 ketika saya di sana, ya memang seperti itu, jatuh di depan Azadi Square saat itu. Semua diarah. Yang jatuh apa Pak? Ya, yang jatuh drone-nya Amerika. Drone-nya Amerika. Itu udah dibuat tontonan massa. Kenapa? Ya sekali lagi hal-hal yang kayak gini kan meningkatkan nasionalismenya dia. Kenapa? Dia kan punya hashtag. Hashtagnya tadi kan one God, one leader, one nation, one path. Apa artinya? Satu Tuhan, satu bangsa, satu pimpinan, satu komandan, satu pimpinan, dan satu garis perjuangan. Nah, jadi tidak heran kalau misalnya tadi Mbak Dina mengatakan bahwa ya memang itulah velayat faqih dengan berbagai doktrinnya. Ya, saya menambahkan itu aja. Nah, tapi sesuai dengan yang Mas tanyakan, tetaplah Mas itu akan menjadi ancaman bagi Iran. Bagaimanapun juga itu kita ngelihat lokasinya di mana? Di Abu Dhabi. Bukankah Abu Dhabi juga salah satu dari targetnya, di mana Iran melihat bahwa di sanalah home base-nya Amerika. Jadi kalau menurut saya
ya itu logik lah kalau misalnya itu dikatakan juga ancaman bagi Iran seperti yang Mas tanyakan. Jadi targetnya target militer ya tentu saja, target militer. bukan sipil. Sebaliknya waktu itu malah yang diserang sekolah yang menewaskan ratusan anak-anak di Minab itu bisa dilihat ada perbedaan di situ. Nah kemudian juga Iran sempat menyebut ya bahwa akan ada counter plan yang berada di luar kalkulasi musuh. Nah, apakah penjegatan rudal-rudal ini adalah sebenarnya salah satu dari counter plan itu, Pak Budi? Ya, counter plan-nya Iran kan seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana asymmetric layered defense-nya Iran. Dia letakkan di sana, saya mungkin mengulangi lagi, bagaimana ranjau di sana, kemudian bagaimana main sweeping, sabotase di bawah laut. Nah, itu tentunya Iran sudah persiapkan sebelumnya. Kemudian rudal pesisir, dan yang paling menakutkan ini apabila terjadi saturation war. Saturation war ini berarti secara kuantitas Iran ini akan melebihi dengan ARZ, kapal-kapal kecil dengan kecepatan tinggi, swarm boat yang dia lakukan, operasi swarm boat ini. Nah ini kan nanti kalau terjadi saturation, bagaimanapun juga ya Amerika pasti mundur. Bagaimanapun juga ini adalah bagaimana dia mempertahankan Hormuz sebagai leverage-nya Iran dalam hal ini. Nah, inilah juga mungkin yang salah satu membuat si Amerika Project Freedom langsung dihentikan. Apabila terjadi letusan di sana, selalu saya sampaikan, udah tidak bisa dihindari, inevitable, ini nggak bisa akan dihindari bahwa akan terjadi dipolitisasi menjadi perang besar seperti halnya Spanyol sama Amerika di Havana, kemudian di Teluk Tonkin seperti halnya Vietnam dengan Amerika yang dipolitisasi akibat dari letusan itu, dan ini kan mungkin saja terjadi. Oke, Mbak Dina, kita berbicara soal posisi negara-negara Teluk sekarang. Kemarin ada proposal yang diajukan ke PBB bersama dengan Amerika Serikat. Nah, untuk posisi UAE sendiri aja dipertanyakan begitu ya, kenapa tidak mengutamakan negara tetangga dan sesama persaudaraan gitu, malah bersekutu dengan Zionis Israel dan Amerika Serikat. Anda melihat posisi negara-negara Teluk saat ini seperti apa dengan dinamika yang terbaru? Ya, yang pertama negara Teluk ini kan bukan negara demokrasi ya, itu negara monarki, sehingga keputusan-keputusan itu diambil oleh level elit. Tidak ada yang namanya penentangan dari publik atau protes publik itu yang kemudian bisa menjadi penyeimbang dari keputusan-keputusan elit. Nah, sekarang elit di negara-negara Teluk ini memang kalau kita mundur ke pasca Perang Dunia I dulu, itu kan proses berdirinya negara-negara Arab ini, batas-batas wilayahnya itu kan diatur oleh Inggris dan Perancis ya. Lalu kemudian siapa yang berkuasa di sana? Itu ada campur tangan Inggris dan Prancis juga. Jadi sejak awal memang sistem di sana itu inferior ya terhadap Barat. Dan itu terus turun-temurun sampai sekarang. Kebijakan luar negeri di negara-negara Teluk ini memang cenderung tunduk atau bersahabat ya dengan negara-negara Barat, terutama sekarang Amerika Serikat. Dan mereka menganggap bahwa keamanan mereka itu bergantung pada Amerika Serikat. Lalu yang dijadikan mitos selama ini, musuhnya siapa? Itu Iran. Nah, jadi Amerika Serikat membujuk mereka untuk membeli senjata-senjata Amerika Serikat dengan ditakut-takuti, kalau enggak nanti kamu diserang oleh Iran gitu. Padahal sebenarnya kan Iran bukan negara yang ofensif ya, dia hanya mempertahankan diri, kalau diserang akan dibalas. Nah, situasi ini saya pikir yang kemudian berusaha dipelihara oleh Amerika Serikat, tapi kemudian setelah perang ini sejak 28 Februari ini negara-negara ini mulai berpikir, loh katanya pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dibuat di tanah kami untuk melindungi keamanan kami, tapi justru sekarang terbukti pangkalan militer itu dipakai oleh Amerika untuk melindungi Israel. Dan negara-negara Teluk ini akhirnya sekarang betul-betul kesulitan secara ekonomi ya. Investasi, turisme itu udah kocar-kacir sekarang dengan adanya perang ini. Kayak wake up call ya Mbak Dina ya? Iya, dan saya pikir itu yang membuat mulai ada ini ya keberanian, misalnya tadi Saudi menekan Amerika Serikat hentikan ini Project Freedom ini. Kemudian juga saya pikir kalau tadi pertanyaannya di PBB ya, perubahan besar tentu saya pikir mustahil juga terjadi, tapi saya pikir
sedikit-sedikit akan bergeser ya, karena nature-nya negara pada dasarnya itu realis ya, realis itu mementingkan dirinya sendiri. Makanya juga tadi Bapak udah bilang bahwa ini negara-negara lain nggak ada yang mau bantu Amerika. Ya iya, karena semua negara pasti akan mikir kepentingan nasionalnya sendiri. Daripada perang dan menimbulkan korban, lebih baik berbaik-baik saja sama Iran supaya bisa kapalnya lewat Selat Hormuz, karena memang Iran tidak menutup full Selat Hormuz, hanya melarang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel untuk lewat. Tapi kalau negaranya bersahabat terus mau bicara baik-baik, ya boleh lewat kan. Artinya negara-negara pada akhirnya memang mudah-mudahan ya akan semakin berani untuk memikirkan kepentingan nasional masing-masing, tidak lagi tunduk kepada Amerika Serikat. Dan kepentingan nasional itu kadang atau bahkan sering berbeda ya antara pemerintah dengan rakyatnya, begitu yang diomongkan oleh pemerintah apa, tapi sebenarnya masyarakat tidak menginginkan perang itu terjadi. Baik, kita nantikan Mbak Dina, Pak Budi, karena kalau kita simak berita terkini ini Iran sedang merespon dengan pengajuan proposal dari Amerika, tapi kita akan lihat seperti apa, karena seperti kita tahu Iran mencoba terus menempuh upaya diplomasi, tapi kok ya terus ada upaya serangan-serangan yang bisa mengganggu kelanjutan dari upaya diplomasi tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Budi, Mbak Dina sudah bergabung di Prime Time News.